saja, kota Indramayu juga terkenal akan kuliner khasnya, yaitu pedesan entok. Makanan yang terkenal akan kelezatannya ini tercipta dari tangan-tangan terampil pencinta kuliner. Saya Hartmanti akan merangkumnya untuk Anda. Setiap masakan tentu memiliki cerita di baliknya. Begitu juga dengan masakan legendaris Indramayu, pedesan entok. Kuliner khas Indramayu yang satu ini memiliki cerita menarik dalam pembuatan, penyajian, hingga cara menikmatinya. Sekarang saya sudah bersama Mbah Arti di dapurnya dan kita akan masak apa, Mbah? Pedesan Entok. Pedesan entok. Nah, ini udah ada bahan-bahannya yang sudah disiapkan. Apa aja nih, Mbah? Ada yang pasti ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada juga salam, serai, dan jeruk limau ya. Bahan yang paling menonjol dari pedesan entok adalah cabai rawit yang akan membuat masakan ini menjadi super pedas. Makanya kuliner khas dari wilayah pesisir ini dinamakan pedesan entok. Nah, kalau Mbak belajar bikin pedesan entoknya dari mana, Mbak? ya dulunya kan sayur pedesan, ngangge sayuran tuh dulu mah. Cuma sekarang diganti entok kan enak. Oh gitu, jadi memang udah ada resepnya dari dulu nenek moyang yang udah lama ya? Iya, pakai sayur pedesan. Pedesan itu di Indramayu ini, terus dipakein entok karena enak. Oh, gitu. Oke. Mbah Arti belajar masak pedesan entok secara turun-temurun dari para pendahulunya. Resep masakan pedesan entok ia warisi dari orang tuanya yang dulunya mahir membuat pedesan sayuran. Seiring waktu dengan berkembangnya ternak entok di Indramayu, membuat masyarakat kala itu tidak hanya membuat pedesan sayuran. Mereka juga mengolah entok menjadi masakan khas, pedesan entok. Letak kelezatan masakan berasal dari racikan bumbu dan rempah yang begitu meresap ke dalam masakan. Mbah Arti sangat ahli membuat masakan ini. Meski takaran bumbunya hanya menggunakan perasaan. Sekarang udah halus bumbunya. Halus, Tinggal motong entoknya saja. Ambil bapak. Oh, manggil bapak. Oke. Pak, ini. Masukin bumbu ya. Masukin bumbu. Ini nggak pakai minyak nih, Mbak? Enggak, pakai air aja. Oh, pakai air aja. Ya, sekarang masukin entoknya. Ya, Semuanya nih ya. Ya. Sambalnya dipakai. Oh, ini daun tambahnya. salam. Sama apa lagi udah? Daun salam sama jeruk aja. Mbah Arti membuat pedesan entok dengan cara menggunakan air untuk menumis bumbunya. Sedikit berbeda dengan masakan berkuah pada umumnya yang menumis bumbu dengan minyak goreng. Berarti biasanya kalau masak pedesan entok ini pas kapan sih? Ya kalau mulai orang pada kagetan kan makan masak pedesan biar pada melek makannya. Oh gitu. Jadi pas persiapannya Persiapannya ya pedesan entok. Jadi malam sebelum ada syukuran, ajaran atau ada pentas gitu, supaya orang-orang yang mempersiapkan acara tersebut tetap melek, dikasih yang pedas-pedas gitu ya. Waduh, pedas apa sih, penasaran saya nih. Banyak banget juga coba lewatnya. Ya Pedas banget. Pedesan entok ini punya cerita tersendiri dalam penyajiannya. Bagi masyarakat Indramayu, masakan ini disajikan pada saat persiapan hajatan atau syukuran. Masakan ini disajikan pada malam sebelum acara berlangsung. Persiapan membuat pentas untuk pesta atau membuat sisingaan untuk sunatan yang dikerjakan secara gotong royong. Rasa pedasnya mampu membuat mata yang mengantuk menjadi terjaga, sehingga pekerjaan tetap bisa dilanjutkan hingga kelar. Mbak, ini udah matang nih kayaknya ya? udah. Oke, udah berkurang juga airnya. Ya. Sekarang kita angkat aja deh. Angkat aja. Ya. Panas. Sedap. Sip. Wow. Wah, makasih Mbak. Nah, pedesan entok kalau Mbak Arti sudah matang, waktu kita mencoba ya. Iya. Sedap kali Mbak? Sedap. Sedap. Ya, yuk.
Warna kuning yang dihasilkan berasal dari kunyit yang membuat warna masakan ini lebih menarik. Pedasnya nagih gitu. Aduh. Memang tadi kan diceritain kalau pedesan entok ini dimasak sebelum ada acara supaya orang-orang pada melek gitu. Kayak pas banget kalau saya lagi ada deadline atau lagi ngerjain tugas terus ngantuk, cari pedesan entok pasti langsung matanya melek ya. Makan lagi Mbak. Iya deh. Meskipun saya tidak ada niat begadang, menikmati masakan ini serasa membawa saya ke suatu waktu di masa lalu, di mana masakan ini menjadi tampak begitu sempurna. Masakan Indonesia yang masuk dalam budaya Indonesia semoga bisa terus diwariskan supaya generasi muda bisa terus merasakan lezatnya masakan Indonesia. Seperti ini, enak ya Bang? Dari Indramayu sekarang kita ke Kudus, Jawa Tengah. Di sini ada masakan yang bernama opor bakar sunggingan. Makanan bercita rasa tinggi ini memiliki cara pengolahan yang unik. Lalu seperti apa cara pengolahannya hingga menjadi hidangan yang istimewa? Selengkapnya di Rahasia Dapur Nenek. Suasana sakral dan religius begitu terasa di kota Kudus. Perpaduan budaya Islam dan Hindu seperti pada arsitektur Masjid Menara Kudus ini juga bisa kita jumpai. Terima kasih. Salah satu masakan khas Kudus yang sudah lama populer di Indonesia adalah garang asam. Bumbu rempah dari garang asam langsung menyeruak manakala daun pembungkusnya dibuka. Ini dia sahabat saya Dian yang akan menemani selama di Kudus. Dian adalah duta wisata kota Kudus. Opor bakar sunggingan adalah makanan khas masyarakat Kudus yang berasal dari desa Sunggingan, berupa ayam utuh yang diberi bumbu opor kemudian dibakar. Dian yang mengenalkan saya dengan pembuat opor bakar sunggingan, Nenek Sumiati. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Saya Gali Mbak dari Jakarta. Iya. Ini di sini kita udah ada di tempat pembuatan opor sunggingan nih. Iya, jadi opor yang terkenal, opor bakar ayam bakar ya Mbak ya. Yang paling legendaris lah di Kudus. Nah kita udah ada di tempat pembuatannya nih. Melihat penampilannya yang bersahaja, saya yakin Nenek Sumiati sebagai pewaris resep opor bakar sunggingan telah begitu memahami betapa berartinya makanan kesukaan Sunan Kudus ini. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, beberapa diantaranya ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan jinten. Ini kan banyak banget nih bumbunya, tapi aku dari tadi tuh tertarik sama ini nih, jinten. Islamnya kuat banget ya. Jadi ini kan dari Arab nih, ya. Makanan Arab. Jadi ada Jadi rootsnya. kalau makanan Ya. Arab biasanya kasih jinten Iya, ya. ada influence-nya sedikit lah, tetap benang merahnya. Ya, lo kan ngajak gua kesini untuk nyari opor bakar. Bayangan gua tuh opor berkuah, bakar itu nggak ada kuah. Maksudnya gimana ya? Nek? Ayamnya itu dibakar, tapi tetap ada kuahnya. Penasaran ya? Opor bakar sunggingan ini merupakan modifikasi dari ayam ingkong yang sering disajikan dalam perjamuan Sunan Kudus dulu. Ayam ingkong adalah ayam yang dimasak utuh lengkap dari kaki sampai kepala, lalu disajikan tanpa dipotong-potong. Kenapa ini dimasukin? Karena di setiap bumbu ada aroma. Di saat aromanya itu kena panas, dia akan nguap dan nempel di dalam ayam-ayam di sini. Pas kita makan, aromanya udah nempel di daging-dagingnya. Pas kita belah gini, ya enggak? Setelah bumbu dimasukkan ke dalam tubuh ayam, Kan lalu diikat. dapur tradisional. Hal ini bertujuan untuk menjaga bentuk ayam tetap utuh ketika direbus. Ayam direbus dengan santan dan bumbu yang sudah dihaluskan. Proses perebusan membutuhkan waktu yang cukup lama agar memperoleh daging ayam rebus yang empuk. Chinese style. Setelah 4 jam ayam ditiriskan, kemudian dibakar dengan bara api.
nggak lama, nanti sebentar lagi dibalik. Kalau udah kuning baru nanti semua kuning terus diangkat. Hingga kini Nenek Sumiati masih tetap dipercaya pengelola Masjid Menara Kudus untuk membuat ayam ingkong dan opor bakar sumbingan untuk perjamuan acara keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi. Ada setiap tahun dari 2 kali paling nggak. Nanti kalau ada acara lain misalnya ada tamu gitu, lain lagi. Gitu. Jadi yang pastinya itu setahun 2 kali itu acara Maulid sama 1 suro. Aroma bakar semerbak yang keluar dari opor bakar ini membuat saya tak sabar untuk segera mencicipinya. Oh, di sini kita makannya pakai ini namanya Suruh ya. ya. Suruh. Suhu adalah semacam sendok yang terbuat dari daun pisang. Gurih nih. Kaldu rebusan tadi ayam naik semua ke atas, diambil minyaknya seperti ini. Ya, bumbu ini adalah kaldu ayam yang telah direbus lebih dari 4 jam. Mbah, hari ini kita makan makanan ala Sunan Kudus, ya nggak Mbah? Saya cicipin ya Mbah. Ya, mari silakan. Sungguh nikmat masakan yang diolah dengan cara tradisional seperti ini. Rasanya nih ya, pas saya makan gurih kayak sedikit semur. Habis itu di sini ada ayam yang empuk banget. Habis itu rasa asap dari dibakar, flavor. Nah lagi-lagi jintennya dan juga bumbu-bumbu opornya semua udah masuk ke dalam ayamnya, daging ayamnya. Jadi yang pas dimakan tuh benar-benar rempah-rempahnya keluar semua. Semoga resep kuliner Nusantara warisan leluhur ini tetap lestari sampai kapanpun. Ya, yang saya harapkan ya masakan yang tradisional ini ya mudah-mudahan masih langgeng terus sampai nanti, sampai turun ke anak cucu. Oer entok adalah salah satu masakan khas Cirebon. Masakan ini biasa tersaji atau terhidang pada saat mendirikan rumah atau membangun fondasi rumah. Masakan bercita rasa tinggi ini masih tetap terus dilestarikan oleh para generasi tua. Dan berikut liputannya. Cirebon, kota tua di pantai utara Jawa Barat ini dikenal sebagai kota pelabuhan dan kota penghasil ikan. Masyarakatnya terdiri dari beragam etnis, terutama etnis Sunda dan Jawa. Meski etnis lain banyak juga yang bermukim di kota ini. Hal inilah yang kemudian menciptakan percampuran tradisi budaya dan menjadi kekhasan kota Cirebon. Saya mempunyai janji dengan seorang teman yang akan mengantar saya menelusuri kuliner khas Cirebon tempo dulu. Hai, Halo, apa kabar? selamat datang di Cirebon. Mantap banget Cirebon pokoknya. Ada satu lagi masakan khas Cirebon yang memiliki cerita menarik, Oer entok namanya. Sang penjaga resep rahasia masa lalu dari Oer entok adalah Nenek Ipah yang tinggal di desa Kalisapu, Cirebon. Nenek, Dari Nenek Ipah. iya. Ceritain sedikit dong, oer entok itu apa sih maksudnya Nek? Itu karena dari pedesnya dari oer. Oer itu doer. Kirain doer. Oh dari pedas banget. Dan ini masakan seperti ini biasanya untuk apa? Ada acara-acara khusus atau untuk apa Nek? Bikin rumah. Oh, terus apa hubungannya Nek? Bikin rumah, terus kalau ada entok oer gitu? Melekan. Oh melekan, jadi Biar nggak ngantuk. Ya tadinya kan ngantuk. Kasih makan. pedas. Oer. Oh jadinya melek gara-gara pedas, melotot. Biar melek sampai pagi. Oke. Oer entok adalah masakan berbahan daging entok yang dimasak dengan beragam bumbu rempah dengan rasa pedas yang dominan. Rasa pedas diperoleh dari perpaduan cabai rawit dan merica. Oer artinya pedas dan entok adalah sejenis bebek.
semua bumbu dihaluskan kecuali daun kemangi. Kemudian entok yang masih utuh dipotong kecil-kecil. Biasanya entok yang digunakan adalah entok jantan. Bawang merahnya udah diiris nih. Iya, Terus digoreng. tinggal digoreng. Digoreng apa tumis? Tumis. Tumis. Wah, itu bebeknya gimana nasibnya? Ya, ini dimasukkan di rebus. Oh, direbus. Bebeknya berenang nanti. Ini kita tumis. Bawang merah dan bawang putih ditumis hingga mengeluarkan bau harum. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan juga ikut ditumis hingga matang. Nah, jadi di dalam ini kaldunya enak banget, Apri ya. Jadi katanya si nenek, ini kaldu bebeknya luar biasa. Jadi dia keluarin semua ya kaldunya di dalam air ini. Nanti bisa dijadiin kayak siraman sedikit kan ya. Dari kaldunya ini jenis unggas-unggasan ya kayak bebek, itu dia banyak sekali lemaknya. Biasanya lemaknya ini dipakai untuk penyedap. Seperti untuk mentumis di masakan Perancis, mereka menggunakan dark fat, yaitu lemak bebek. Nah, teman-teman, ini bumbunya itu udah matang banget ya, ditumis terus kasih kaldu lagi. Iya. Aduh, baunya ini enak banget. Sop dagingnya dimasukkan ke sini. Oke. Wah. Oh, ternyata sudah empuk, tinggal dimasukin. Daging entok yang sudah direbus hingga matang lalu dimasukkan bersama bumbu dan kaldu entoknya. Seketika aroma harum dari perpaduan entok dan aneka bumbu pun menyeruak memancarkan indera penciuman saya. Entok yang sudah direbus hingga matang dimasukkan ke wajan yang berisi bumbu, kemudian dimasak hingga matang. Untuk menghilangkan bau amis dari entok, Nenek Ipa akan menaburkan daun kemangi. Pakai kemangi ya, Nek ya. Harum jadinya. Harum enak. Enak jadi. Pas sudah mau matang ini ya. Ya. Jangan baru masak masukin kemangi. Semuanya. Tuh, masukin di sini tuh, disebar masukinnya. Aroma harum dari daun kemangi ini mampu menutupi bau amis entok nantinya. Dan masakan oer entok pun siap dihidangkan. Hampir setiap masakan selalu ada saja pelengkapnya, seperti lalapan atau sayuran. Oer entok pun seperti itu. Bagi warga Cirebon, sambal godok merupakan menu pendamping oer entok. Sambal godok terdiri dari beragam sayuran seperti kacang panjang, toge, dan potongan cabai. Dinamakan sambal godok karena berbahan cabai besar dan dipotong-potong dan direbus. Oer entoknya itu udah seksi banget ya kan, udah mengkilat-mengkilat. Tinggal dimakan, jadi nggak panggil dia. Yaudah, yuk makan aja yuk. Ini silakan Ibu, neneknya dulu. Saya beruntung bisa merasakan lezatnya oer entok hasil kreasi Nenek Ipah yang sangat cekatan membuat masakan tradisional khas Cirebon ini. Cara masak yang sederhana memberikan rasa yang istimewa tentunya. Meski pembuatannya cukup rumit dan memakan waktu, namun sebanding dengan cita rasa dan kelezatan yang dihasilkannya. Ini yang saya rasain pertama kali di sini langsung pedes banget, melotot. Aduh, gerah banget, langsung gatal kepala saya. Ini juara banget pedesnya. Ngoer nih, bibiran ngoer mana gimana bibir ngoer? Kini beragam masakan modern hadir di setiap sudut kota. Dan masakan tradisional Cirebon seperti oer entok ini pun semakin terpinggirkan. Hanya di warung-warung pinggiran kota lah yang masih menjual oer entok. Ya, seperti itulah nasibnya kini, terpinggirkan. Enaknya masakan nasional, tradisional itu enak. Nggak ada pecin, nggak ada lain-lain. Saya senang kalau anak muda-muda mau belajar sama saya.